Halo, di kelas sebelah lagi. Oke, kita akan lanjutkan materi tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Cuman kali ini saya akan membahas tentang uang, ya, yang kita paling sukai ini. Ini yang kedua ya. Tadi sebelumnya saya coba record tentang materi yang sama, tapi ternyata audionya tidak masuk. Aduh, ya. Semoga masih bisa mood untuk menjelaskan. Oke, kita langsung saja. Oke, sekarang kita bahas tentang uang. Sebelum kita masuk dalam, kita masuk ke sedikit saja tentang sejarah uang. Jadi dulu uang itu seperti ini. Jadi sebelum ada uang itu orang itu bisa melakukan transaksinya dengan cara barter. Jadi satu barang ditukarkan dengan barang yang lainnya. Ini gambarnya cuma ilustrasi ya. Barangnya sudah mewah-mewah ini, ada TV, ada monitor, ada sepeda dan sebagainya. Cuman kalau dulu itu lebih umumnya itu ya kebutuhan pokok lah. Kebutuhan pokok yang satu orang mungkin punyanya tanaman padi atau beras gitu ya, yang satunya lagi punyanya kebun pisang gitu ya. Jadi kalau saling membutuhkan ya barter. Di pasar juga seperti itu, caranya dengan menggunakan barter. Dan kendalanya di barter itu yang pertama, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yaitu kelemahannya. Jadi oke, si A ini memiliki lahan yang luas, bisa menghasilkan padi, kemudian dipanen sehingga menjadi beras seperti itu ya. Tetapi apakah dia tidak menginginkan makanan yang lainnya? Kira-kira seperti itulah. Saat dia menginginkan makanan yang lainnya, mungkin bisa dibarter. Tetapi orang yang lainnya yang mungkin yang pemilik beras atau padi itu menginginkan pepaya gitu ya. Tetapi petani yang lainnya yang punya pohon pepaya itu sedang tidak menginginkan beras atau padi, ataupun juga sebaliknya, kira-kira seperti itu. Itu makanya tidak bisa menemukan yang memang sesuai kebutuhannya gitu loh. Jadi ya kalau yang pemilik pepaya itu petaninya itu tadi memang mau barter dengan beras, kalau tidak mau ya tidak dapatkan sesuai yang dibutuhkan, kira-kira seperti itu kendalanya sistem barter. Kemudian sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Ini jelas karena pasti tidak bisa sesuai, pasti tidak bisa sama, karena sistem barter tidak memiliki tolak ukur yang sama. Ya mungkin disetarakan, kira-kira seperti itu, kesepakatan kira-kira seperti itu, tapi tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan, karena tidak ada nilai yang jelas. Dari situ makanya saat terjadi barter itu sangat sulit bisa menghasilkan atau mendapatkan barang yang memang benar-benar sesuai. Kemudian sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Ini apa, jasa gitu. Nah, tukang potong ini butuhnya beras, butuhnya buah-buahan. Tetapi yang mau potong ini punyanya ayam gitu ya. Dan yang tukang potongnya enggak butuh ayam ya. Gitu kan kesulitan juga kan. Satu kali potong 10.000 loh, harga ayamnya kisarannya 50.000. Itu kalau ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya bisa ditukar. Satu ayam 5 kali potong, potongnya setiap bulan sekali ya kan. Iya kalau ingat tukang potongnya, kalau enggak ya tapi itu dulu lah. Itu kendalanya sistem barter. Kemudian sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat ya, sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan itu memerlukan waktu. Nah, ini jelas sekali. Kalau menginginkan barang tertentu, contoh mungkin obat-obatan, jaket dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu,
Nah, ini kalau ada yang panen cengkeh, kalau udah ada jahe, kalau ada yang panen, kalau udah ada ya ini sangat menyulitkan. Makanya ada pun yang panen tapi tidak datang ke pasar, nah, itu kan sulitan juga. Makanya ini kendala dari sistem barter. Kemudian para ahli akhirnya memikirkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar ya, alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Inilah bentuknya, yaitu uang. Ada nilainya, bisa menjadi alat tukar, kemudian bentuknya juga ada. Jadi barangnya bisa ditukar menjadi alat tukar, bisa. Di dalam barang tersebut, bahan tersebut mengandung nilai, di mana nilai ini mungkin bisa bermanfaat untuk saat itu juga, atau mungkin di masa yang akan datang, kira-kira seperti itu. Itu makanya kenapa uang ini sangat merubah. Nah, nanti kita lihat perubahan-perubahan sekarang ini seperti apa. Jadi uang itu segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar ya, alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Sudah jelas. Ini ekonomi ini sebetulnya ya simpel sekali ya. Pokoknya ada perputaran gitu aja, itu ekonomi pasti jalan lah. Simpelnya seperti itulah. Atau segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa, maupun hutang, baik sekarang maupun di kemudian hari, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi itulah keuntungannya uang. Jadi fungsinya itu untuk bayar gitu ya, menukarkan dari barang tadi itu, uang tadi itu menjadi barang, menjadi beras, jadi buah-buahan, mungkin bisa juga jasa dan lain sebagainya lah. Kira-kira itulah uang. Nah, semakin berjalannya waktu, perkembangan ekonomi yang dari pertama ya, perekonomian sederhana itu menggunakan sistem barter, kemudian berkembang menjadi perekonomian uang. Itu terjadi transaksi pembayaran langsung, kemudian perekonomian kredit, transaksinya pembayarannya tidak langsung ya, bisa berjangka gitu ya, mendapatkan barangnya sekarang, kemudian nanti bisa dicicil, kira-kira seperti itu. Makanya keluarlah istilah yang namanya bunga, kemudian kredit berbunga, kira-kira seperti itu istilahnya akhirnya berkembang karena sistem barter sudah hilang, kemudian keluarlah transaksi pembayaran secara langsung dengan menggunakan alat tukar tadi. Dari alat tukar tadi mendapatkan satu hal lagi tambahan, yaitu nilai atau nominal. Itu yang paling penting, karena kenapa? Dari nominal itu walaupun tidak terlihat barangnya, tetapi tolak ukurnya sudah bisa ditentukan, nilainya bisa ditentukan. Oh, harga ayam segini, harga motor segini, harga beras segitu, kira-kira seperti itu. Makanya dari nilai tersebut bisa dibuat jangka waktu atau pembayarannya tidak langsung. Nah, bentuknya seperti ini ya, pembayaran tidak langsung ya. Jadi ini 2 tahun yang lalu, sekarang tahun 2020, 2 tahun yang lalu 2018-17 ini marak-marak sekali. Jadi semua transaksi bisa dilakukan secara non tunai, di mana dengan menggunakan media yang namanya adalah kartu. Di situ sudah banyak sekali menggunakan, dan waktu itu digencarkan juga transportasi lalu lintas cepat ya, jalan tol itu semua menggunakan e-tol. Kemudian akhirnya keluarlah e-money ini. Nah, ini berkembangnya waktu akhirnya menjadi seperti ini. Ini perekonomian yang sedang berkembang, dan saat ini perekonomiannya seperti ini. Nah, semua sudah ada di genggaman kita. Ada OVO, Dana, Tikes ini dulu ya, sekarang namanya jadi Link aja.
kemudian ada GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya, Paytrend dan sebagainya. Ini adalah alat transaksi juga, yang umumnya sekarang disebut e-wallet, dan itu bisa melakukan transaksi layaknya penggunaan uang. Tetapi yang dijadikan tolak ukur adalah nilainya. Karena kenapa? Tetap realnya, alat realnya itu adalah uang tetap, tetapi nominal yang digunakan, nilai yang digunakan itu adalah yang ada di nilai barang realnya, uang itu tersebut. Jadi makanya uang tersebut itu tetap ada, tetapi nilai yang terkandung itu akan disesuaikan dengan nominal yang ada. Akan disesuaikan dengan nominal yang ada. Di sini saya memakai dua istilah, ada nominal, ada nilai. Kalau nilai ini saya pakai istilah untuk nilai yang totalnya ya. Contoh, saya punya uang 1 juta, saya punya uang 500.000, itu nilai, ada nilainya. Sedangkan nominal itu nominal pecahan yang ada di uang tersebut. Sekarang ada pecahan 100.000, 50.000. Lah kalau saya punya uang 500.000, berarti harus menggunakan nominal pecahan yang berapa lah, kira-kira seperti itulah. Jadi makanya sekarang itu nilainya nominalnya masih ada dalam uang tersebut, tapi tolak ukur yang digunakan dalam transaksi e-wallet dan lain sebagainya yang sekarang itu adalah nilainya berapa, totalnya berapa dan sebagainya. Makanya itulah perkembangan perekonomian saat itu. Makanya kita pun juga sekarang bisa melakukan transaksi dengan di gadget saja ya. Jadi mau nabung, mungkin nabungnya masih tunai ya, kalau kita menerima uangnya secara tunai. Tapi kalau kita gajinya yang bulanan ditransfer via bank, kita tidak megang uang sama sekali, dan kita pun bisa melakukan transaksi via gadget kita. M-banking ada, transfer ke e-wallet juga bisa, e-walletnya untuk bayar transaksi di marketplace juga bisa. Jadi sudah pindah tempat ke tiga tempat itu, dari m-banking ke e-wallet, e-walletnya ke marketplace. Terserah marketplace-nya pakai apa, e-walletnya pakai apa, m-bankingnya pakai apa, dan itu bisa saling berkesinambungan, saling berhubungan. Nah, kira-kira seperti itu perkembangan ekonomi saat ini. Makanya sebetulnya dari awal tadi saya sudah sampaikan, ekonomi itu mudah, pokoknya ada perputaran nilai atau nominal dari suatu nilai nominal uang tadi itu jalanlah. Tapi kondisinya yang seperti kayak gini, ini pandemi ini, ya ini yang terjadi, perputarannya melambat, orang beli jarang, yang jualan juga akhirnya lakunya biasanya kalau sebelum ada pandemi itu banyak, sekarang berkurang. Kemudian karena dia jualannya berkurang juga otomatis pengaruh di konsumsinya dia, dan itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Itulah pergerakan ekonomi. Nah kira-kira itulah, kita kembali ke alatnya yang digunakan, yaitu uang. Kemudian fungsinya uang. Oke, yang pertama adalah sebagai alat tukar. Tadi juga sudah saya jelaskan. Satuan hitung ya, nominalnya dan nilainya itu menjadi tolak ukur. Uangnya tetap ada, tetapi nilainya itu yang digunakan gitu. Ya tinggal disesuaikan aja dengan nominal yang ada. Oh, nominal satuannya ada 100.000 sama 50.000, oke, tidak ada masalah. Tinggal disesuaikan aja pecahan satuannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Kemudian penimbun kekayaan, jelas ya, bisa dipakai untuk nimbun kekayaan ya, karena nilainya terus bertambah, kira-kira seperti itu untuk kalau menabung. Kemudian standar pencicilan hutang ya itu sudah tentulah tampaknya itu fungsi dari uang. Kemudian kriterianya uang. Yang pertama, adanya jaminan dari pemerintah, sudah jelas, undang-undangnya juga jelas, mata uang yang digunakan, jenisnya, bentuknya,
dan lain sebagainya. Itu sudah dijamin sama pemerintah, uang ini yang berlaku dan ini yang digunakan. Kalau di tempat kita ya rupiah itu ya, itu yang kita pakai ini memang, dan itu sudah dijamin sama pemerintah. Kemudian disukai sama umum. Wah, dari awal saya sudah bilang ini yang kita sukai semua ini uang. Tidak ada yang tidak suka uang, semua suka uang. Nilainya stabil ya memang nilainya uang 100.000 ya 100.000 gitu. Kecuali nanti yang berhubungan dengan pihak eksternal, nanti kita bahas juga. Nilainya stabil, nilainya berapa, 50.000 kecuali kalau hari raya ya, hari raya tuker 100.000 dengan uang 10.000-an gitu, jadinya 10.000, 100.000 ditambah 10.000, kira-kira seperti itu. Yaitu bukan fluktuasi dari nilai mata uang itu sendiri ya, tetapi lebih mengarah ke jasa ya, jasa pertukaran uang, kira-kira seperti itu. Tapi nilainya sendiri tidak akan pernah berubah, kecuali pemerintah yang merubah satuannya ya, nominalnya. Kemudian mudah disimpan, mudah ya, taruh dompet gitu ya, rapi. Kalau warnanya merah semua, wah senyum semua. Kalau warnanya semi abu-abu gitu, wah wajahnya suram, itu abu-abu itu menunjukkan warnanya uang itu sekarang sudah menunjukkan ekspresi kondisi pemilik uangnya. Itu mudah dibawa ya, jelas lah, tidak mudah rusak ya, itulah bentuknya uang. Memang dibuat seperti itu ya, karena kan sudah pindah banyak tempat, banyak orang, makanya dibuat seperti itu, tidak mudah rusak. Kemudian mudah dibagi ya, memiliki satuan unit, nominalnya ada nilai bulatnya, nilainya bulat 100.000, 10.000 gitu ya. Nah, nominalnya berapa? 11.000. 11.000 itu kalau bayar 11.000 gitu kan, uang kan satuannya kan enggak enak. 11.000 bisa dipadukan karena ada satuan nominal yang 10.000, ada 1.000, ada 2.000 lah, makanya dipecah-pecah dan itu nilainya bulat. Bayangkan kalau semuanya 10.000, 2 gitu, nah enak kan bayarnya ya, kira-kira seperti itu lah. Kemudian supply-nya elastis ya, jumlah uang yang beredar itu sesuai kondisi usaha atau perekonomian. Nah, ini memang ditata sama pemerintah, uang yang beredar itu berapa, kondisinya apabila bagus ya oke, kalau kurang bagus ya uangnya ditarik. Dan itu ada mekanismenya, cara beredarkannya seperti apa, cara menarik uang yang beredar seperti apa, itu ada mekanismenya. Kemudian nilai yang terkandung pada uang ya. Yang pertama adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai uang yang berdasarkan pada bahan yang digunakan untuk membuat mata uang itu. Bahannya, nah ini ada yang juga orang bertanya, ini nilainya uang 100.000, untuk bisa membuat uang 100.000 ini apakah biaya yang dikeluarkan sama persis atau mungkin sejumlah nilai uang 100.000? Kalau kita berdasarkan informasi yang saya coba baca ya dari berita, itu nilainya tidak sampai seperti itu, kecuali koin. Kalau koin itu hampir mendekati, bahkan lebih mahal melihat satuannya ya. Kalau 500 rupiah yang warna kuning itu nilainya lebih mahal, nilainya lebih mahal dibandingkan nominalnya. Sedangkan kalau uang yang sekarang kayak 1.000 koin itu sedikit lebih tinggi, yaitu nanti kalau ada saya salah informasi ya dikoreksi aja, kira-kira seperti itu. Tetapi kita kembali di sini, uang itu ada nilai kandung yang terkandung di dalamnya. Uang itu adalah nilai intrinsiknya ya, nilai bahan yang digunakan untuk membuat barang atau alat tukar itu sendiri, yaitu uang secara realnya ya, yang bisa kita pegang, yang bisa kita simpan, yang bisa kita serahkan ke orang lain untuk transaksi pembelian, penjualan dan lain sebagainya. Itu nilai intrinsiknya itu terkandung di dalam uang. Kemudian ada juga nilai nominal, nilai uang yang tertulis ya atau tertera pada setiap mata uang. Kita tentu sudah tahu semua, ada tulisan 100.000, 50.000, 10.000, 20.000 dan lain sebagainya. Itu nominal ya.
Kemudian ada nilai real. Nah, nilai real sendiri ini terbagi dua. Cuman nilai real ini adalah kemampuan untuk ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa. Itu nilai realnya. Dari awal saya sudah sampaikan, nilai realnya itu harus sesuai. Contoh, harga ballpoint ini pantasnya berapa? Oh, 1.500. Ya, uang yang harus dibayarkan oleh pembeli ke penjualnya nilainya adalah 1.500, dan ini memang pantasnya harganya segitu gitu loh, 1.500, kira-kira seperti itu. Itu nilai realnya. Sedangkan nilai real sendiri itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu daya beli uang dibandingkan dengan barang yang ada di dalam negeri, kira-kira seperti itu. Ini yang agak perlu juga kita perhatikan. Yang kedua ini eksternal ya, kurs, kemampuan uang dalam negeri untuk ditukar dengan mata uang asing. Ini kondisi yang sekarang ini, kalau kita lihat nilai tukar kita dibandingkan dengan mata uang asing itu terus kalah menang, kalah menang, kalah menang, ada positif negatif, positif negatif, kira-kira seperti itu ya. Perbandingannya kalau saya simpelnya seperti ini. Anda sebentar saya contohkan, $1 kita untuk bisa mendapatkan uang $1 itu kita harus menukarnya dengan uang sejumlah contoh ya 15.000. Nah, kalau kita bandingkan saja uang 15.000 di tempat kita itu kira-kira kalau untuk makan bisa kenyang atau enggak? Bisa kenyang di tempat kita di kota kita ya, di kota kita mungkin daerah wilayah Jawa Timur yang bukan perkotaan besar, 15.000 itu sudah bisa dapat makan dan minumnya, sudah kenyang. Tetapi di kota besar 15.000 apa bisa? Kurang, Pak. Ya mungkin dapat minumnya tapi tidak dapat dapat makannya tapi tidak dapat minumnya, keselot. Makanya itu perumpamaan saya. Sedangkan kalau uang $1 kita pakai di Amerika sendiri lah, kira-kira bisa dapat apa gitu. Itu suatu nilai yang terkandung, peruntukannya seperti apa. Kira-kira adil apa enggak? Maksudnya seperti ini. Kalau di sana $1 ternyata hanya bisa mendapatkan satu makanan ringan, roti hotdog, kira-kira seperti itu ya. Contoh ini. Saya juga belum pernah ke sana. Jadi dibandingkan di tempat kita, mungkin di daerah kita di Jawa Timur seperti ini, bisa mendapatkan satu piring nasi dan minumnya teh hangat, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira yang mengenyangkan yang mana, yang cocok buat kita ya, yang cocok buat kita seperti apa. Nah itu perbandingan yang adil kalau menurut saya. Tetapi ya memang kondisinya seperti itulah. Makanya ada istilah yang keluar adalah nilai real. Jadi nilai eksternalnya itu kursnya seperti apa, itu memang sudah berjalan secara mekanismenya juga ada ya. Suatu negara kalau perekonomiannya baik seperti apa, kalau kurang baik seperti apa, pengaruhnya di mana dan lain sebagainya. Kira-kira simpelnya seperti itu. Cuman kita kembali ke arti ya, nilai yang terkandung di uang sendiri itu adalah yaitu nilai realnya ada. Kemudian jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang pertama berdasarkan bahannya itu ada uang logam, ada uang kertas ya. Itu sudah jelas, kita sudah tahu semua. Kemudian kalau berdasarkan nilainya itu ada nilai penuh sama tidak bernilai penuh. Kalau nilai penuh itu nilai intrinsiknya itu sama dengan nilai nominalnya. Itu bernilai penuh, full bodied money. Kalau yang tidak bernilai penuh itu nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Ya saya contohkan yang tadi uang 100.000 itu untuk materialnya untuk membuat uang 100.000 biayanya sampai 100.000. Cuma nominalnya itu adalah nilainya 100.000. Mau dipakai kemanapun di daerah Indonesia ini nilainya ya tetap sama 100.000 gitu. Nah itu tidak bisa tidak bisa dirubah. Itu memang sudah ketentuan. Kemudian berdasarkan lembaga ada dua ya, ada uang kartal, ada uang kiral. Kalau uang kartal itu ya logam sama kertas itu ya.
Sedangkan kalau uang giral itu bentuknya tidak langsung menggunakan material uang itu sendiri, tetapi bentuknya lembaran atau mungkin bukti atau tanda jadi atau kesepakatan, kira-kira seperti itulah. Ada cek, billet, giro, travel check, sama credit card. Wah, yang tadi juga saya tambahkan ada e-money, ada e-money ya. Kemudian ada e-wallet dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dari jenis uang. Kemudian kalau berdasarkan kawasannya ada uang lokal ya, kita pakai ringgit, kita pakai rupiah ya. Kemudian di tempat lain juga ada mata uang yang dolar, US dan sebagainya gitu ya. Ringgit. Nah, sedangkan juga ada uang regional. Nah, ini kalau kawasan benua Eropa ini ada ya, pakai mata uang yang namanya euro. Kemudian uang internasionalnya pakai US dollar ya. Kalau ada yang tanya kenapa kok ceritanya pakai US dollar, ceritanya panjang lah. Negara Inggris perang sama Uni Soviet kalau nggak salah, terus habis itu Amerika masih diam-diam, masih lucu-lucunya itu tiba-tiba datang menjadi ya wes intinya akhirnya gimana kalau kita pakai mata uang saja biar adil, mata uangnya yang kita pakai adalah dolar. Wah, wes didominasi dan sebagainya, akhirnya sampai sekarang menjadi mata uang internasional ya, apapun pakai dolar ya. Ya itu kalau ada yang tanya, kalau ada yang tanya ya sudah, ceritanya kira-kira simpelnya seperti itu. Kemudian sebelum saya masuk ke selanjutnya yaitu API, Audisi Pelawak Indonesia, bukan arsitektur perbankan Indonesia ya, kira-kira uang seperti itu. Cuman ini masih berhubungan dengan uang, yaitu yang bertanggung jawab atas uang ya, yang bertanggung jawab atas uang yaitu adalah bank. Nah, di bank sendiri itu memiliki suatu ketentuan yang memang sudah terbentuk sejak setelah krisis dan terbentuknya negara. Di situ akhirnya berdasarkan kondisi di mana suatu negara harus menentukan perekonomian, kestabilan perekonomian, itu yang pertama. Di mana satu kondisi krisis ini menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Makanya dari kondisi dua ini tadi, akhirnya bank yang memang menjadi titik penting dalam penyebaran uang dan penarikan uang, kira-kira seperti itulah simpelnya ya. Akhirnya dibentuk suatu kesepakatan di mana ini menjadi juga aturan untuk bank-bank lainnya, yang disebut adalah arsitektur perbankan Indonesia, di mana arsitektur perbankan Indonesia ini Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 ini meluncurkan API. Itu setelah krisis ya, terus habis itu krisis 97 ya, kemudian akhirnya ditata lagi akhirnya keluarlah ini, dimana API sendiri itu adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah. Jadi bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun. Nah, ada rentang waktunya dan ini disesuaikan dengan kondisinya pasti, dan sesuai batas waktunya, apabila perlu diperbarui. Jadi sistem perbankan di dalamnya itu ada struktur 6 pilar ya. Kemudian di dalamnya itu harus menata ya, kira-kira poin-poin yang harus dipegang dari 6 pilar itu adalah struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen, industri perbankan yang kuat, infrastrukturnya, kemudian yang terakhir adalah pasti nasabah. Ini apabila kita jabarkan satu persatu, itu breakdownnya API ini untuk per 5 tahunan dan 10 tahunan ini sudah jelas. Perbankan ini harus menjalankan 6 pilar ini gitu loh, karena ini harus dijaga betul. Itu efeknya itu adalah ke perekonomian, karena mekanismenya itu harus ada gitu. Nah, sekarang kalau mekanismenya tidak ada ya, bank sebagai sekarang ini penanggung jawab terbesar untuk khususnya peredaran uang, kira-kira seperti itu,
kestabilan perekonomian juga harus memiliki mekanisme yang jelas, terstruktur, dan itu sistematisnya itu harus jelas, sistemnya itu juga harus jelas. Makanya 6 pilar ini penting sekali untuk perbankan yang ada di Indonesia. Jadi apabila kita lihat tantangan perbankan ya di dunia itu, pertumbuhan kredit perbankan masih rendah, kemudian struktur perbankannya juga belum stabil, pemenuhan kebutuhan layanan perbankannya masih kurang, pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan ya. Masih banyak bank yang memang perlu dijaga. Kemudian kapabilitasnya perbankan yang masih lemah, profitabilitas dan efisiensinya bank ini tidak mampu bertahan, perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan ya, perkembangan teknologinya lah, teknologi informasinya ini harus real, nabung di mana, bisa ngambil di mana, bisa transaksi. Nah, tapi sekarang sudah banyak dibantu ya, ini gadget ini banyak membantu ini ya, keberadaan teknologi yang membuat, kemudian yang menggunakan itu juga harus sesuai. Sudah dibuatkan tetapi tidak ada yang gunakan ya sama aja ya, harus ada transfer edukasi ke penggunanya juga. Nah, kira-kira seperti itu tentang uang dan arsitektur perbankan Indonesia. Tapi pada dasarnya intinya kenapa kita harus tahu tentang uang dan arsitektur perbankan yang ada di Indonesia. Jadi kondisi yang seperti ini adalah tolak ukurnya nilai, di mana nilai itu memiliki fungsi yang memang penting sekali. Nah, nilai ini ya, nilai yang saya maksud bentuknya bisa tabungan, bisa deposito, bisa kredit dan lain sebagainya ya, itu kan nilai. Nah, nilai ini penting datanya. Apabila negara tidak mengetahui nilai ini yang beredar, kepemilikan kekayaan dari masyarakatnya itu tidak tahu, ya negara tidak bisa ngukur, itu sudah jelas. Makanya di sini bank sangat berperan sekali. Kalau dulu sempat ada yang menyebarkan hoax kira-kira seperti itu ya, kalau tidak salah waktu itu banknya menggunakan sistem bunga itu riba, jadi yang menabung di bank silakan diambil semua, kira-kira seperti itu waktu itu hoaxnya. Hal seperti itu bahaya sekali. Kenapa bank penting? Karena dari situ negara bisa tahu masyarakatnya itu makmur atau tidak. Dari kegiatan perekonomian, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Waktu beli dan jual menggunakan alat tukar. Alat tukarnya apa? Uang beredarnya berapa? Disitulah negara bisa tahu. Nah, bayangkan kalau negara tidak tahu, datanya ngambil dari mana? Kementerian Keuangan ngambilnya dari mana? Nah, menterinya bisa duduk-duduk seperti ini, data kalau tidak ada transaksi sama sekali, tidak ada pendataan, gimana dapat data? Jadi itu, kalau saya kembali ke kondisi yang hoax tadi itu sangat berbahaya sekali. Uang diambil, kemudian contoh saya bawa pulang uang ya, karena tabungan saya banyak 1 miliar kira-kira seperti itu, dan negara tahu kalau saya makmur karena memiliki tabungan sejumlah perputarannya uang itu tadi ada, termasuk uang yang saya miliki, yang saya tabung tadi itu. Kemudian uangnya tadi saya bawa, waktu saya bawa pulang dalam perjalanan waktu, jangan saya rubah aja, A ini mempunyai uang 1 miliar gitu ya, dalam perjalanan pulang A ini dijamret. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah si A tetap makmur? Negara apakah tahu? Nah itu. Nah, bayangkan kalau seumpama uang yang beredar itu tidak terpegang, tidak terkendali oleh bank, kacau jadi. Itulah mengapa penting adanya bank. Khususnya kita sudah tahu semua,
pengontrol dari bank semua itu masih ada yang namanya Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia sendiri itu sudah terpisah, sudah tidak menjadi satu, tidak menjadi bagian lagi dalam pemerintah, tapi sudah terpisah, tetapi masih harus bertanggung jawab ya, menjalankan fungsi kontrol, fungsi pengembangan, fungsi dan lain sebagainya dari Bank Indonesia untuk perekonomian yang ada di negara Indonesia. Kira-kira seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jadi karena ini yang kedua ya, moodnya sudah agak sedikit hilang. Jadi yang pertama suaranya tidak keluar, gambarnya keluar, lucu ya. Itulah. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Oke.